Tapi dalam video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Moodle. Jadi Moodle ini adalah salah satu aplikasi e-learning atau yang lebih sering dikenal dengan istilah LMS, Learning Management System, di mana aplikasi Moodle ini adalah aplikasi gratis, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya asumsikan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki website yang terpasang atau terinstall source code Moodle. Dalam video ini, karena saya adalah seorang dosen di salah satu sekolah tinggi teologi, maka saya akan membuat tutorial ini menggunakan aplikasi Moodle yang ada di STT di tempat saya mengajar, learning.stt.katulistiwa.ac.id. Saya sekarang berada di halaman depan Moodle atau site Moodle stt.katulistiwa.ac.id. Saya akan login sebagai admin di sini. Teman-teman atau Bapak Ibu, nanti saya akan praktekkan bagaimana kita akan login sebagai pelajar atau mahasiswa dan juga sebagai dosen. Dalam hal ini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin utama. Saya akan login di admin, akhirnya menekan login, dan saat ini saya sedang berada di dashboard utama e-learning stt.katulistiwa.ac.id. Saya akan menunjukkan cara bagaimana menjadi seorang teacher di aplikasi Moodle ini. Saya akan membuat sebuah kelas terlebih dahulu. Saya klik di site home. Oke, di sini terlebih dahulu saya akan mengaktifkan ini turn editing on. Saya akan klik di tombol gear ini, saya klik di turn editing on. Kemudian di bawah ini ada daftar available course. Kita bisa ganti menjadi bahasa Indonesia. Kursus yang tersedia ini, kita bisa tambahkan kursus yang baru. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa menambahkan kursus di sini. Kita klik di sini, kemudian nanti akan muncul nama lengkap kursus. Umpamanya nama kursus ini adalah, saya beri nama cara belajar online Moodle. Nama singkatnya bisa saya buat menjadi Moodle saja. Dan kategorinya saya buat menjadi praktika. Nah, cara menambah kategori sangat gampang sekali. Teman-teman tinggal lari ke menu administrasi situs, kemudian open link in new tab. Kemudian di sini ada kursus, lalu tambahkan sebuah kategori di sini. Itu cara menambah kategori. Nanti kalau sudah dimasukkan nama kategorinya di sini, maka akan muncul di daftar kategori ini. Di sini saya memilih praktika. Ini ada menu keterlihatan kursus. Di default setup-nya ini ditampilkan. Sedangkan tanggal mulai kursusnya teman-teman bisa aktifkan, bisa tidak. Dalam hal ini saya memilih untuk tidak mengaktifkan. Lalu keterangan kursus. Jadi keterangan kursusnya munculnya seperti ini teman-teman. Nanti saya buka di Firefox e-learning stt.katulistiwa.ac.id seperti ini. Keterangan kursusnya seperti ini. Nah, ini dia. Misalnya bahasa Yunani 1. Nah, ini keterangan kursusnya yang diisi di sini. Nah, dalam hal ini saya tidak mengisi keterangan kursus. Dan gambar ini seperti ini, teman-teman. Ini dia gambarnya. Gambar-gambar ini kalau kita masukkan, nanti lewat sini. Klik di tombol panah ini. Nanti akan kita diarahkan ke file di mana file tersebut disimpan, file gambar tersebut. Oke, saya tidak memilih gambar. Saya langsung saja ke bawah. Di format kursus ini kita bisa memilih formatnya. Misalnya di sini saya memilih format mingguan karena kan perkuliahan itu setiap minggu. Dan dalam satu minggu itu ada berapa kali pertemuan, kita tinggal atur saja. Misalnya dalam perkuliahan ini ada katakanlah 10 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan. Tinggal sesuaikan dengan
berapa kali pertemuan di dalam satu semester tersebut. Dan bagian tampilan saya lewatkan, lalu saya akhiri dengan menekan tombol simpan dan tampilkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini muncul judulnya cara belajar online Moodle. Lalu kita akan menambahkan peserta. Menambahkan peserta yaitu dengan klik enroll user. Ini dia, kita klik di enroll user. Kita akan menambahkan peserta yang terdaftar saja di website Moodle kita. Cara menambah pesertanya akan saya jelaskan di video saya yang lain, tapi sekedar gambaran saja. Saya akan tunjukin cara menambahkan peserta. Cara menambah penggunanya yaitu dengan cara mengklik di menu administrasi situs di sini teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada menu pengguna. Setelah itu di menu pengguna ini teman-teman bisa menambah pengguna baru dengan cara mengklik tombol tambah pengguna baru. Atau kalau teman-teman punya file Excel yang formatnya CSV, bisa diupload ke situs LMS ini atau Moodle ini. Nah, saya lanjutkan. Kita akan mencari peserta atau enroll user di kelas ini tadi, cara belajar online Moodle. Kita klik di enroll user, kemudian kita akan mencari di sini. Ini tombol pencarian user, sedangkan ini tombol pencarian cohort. Kemudian di sini ada assign role. Kita akan menambahkan pengajar di sini. Oke. Tambahkan pengajar. Saya akan cari nama pengajar, nama saya sendiri, Heri Kiswanto. Oke. Kemudian saya akan menambahkan siswa. Lalu saya klik nama saya, mahasiswa. Klik di sini. Dan kalau teman-teman mau menambahkan siswa lagi, teman-teman tinggal ketika tadi udah masukkan data siswa atau mahasiswanya, teman-teman tinggal cari saja nama-nama mereka atau di sistem cohort, yaitu per kelas. Nanti di tutorial selanjutnya akan saya jelaskan. Saya dalam contoh kali ini, saya hanya menambahkan pengajar dan siswanya saja. Lalu saya akhiri dengan mengklik tombol enroll selected user and cohort. Nah, sekarang di bawah sudah ada daftar, nama pengajarnya, dan nama siswanya. Dalam contoh ini saya menggunakan satu pengajar dan satu siswa. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke konten kursus. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini, teman-teman. Nah, saya akan mengajar mulai tanggal 24, seperti di sini ya. Saya mengajar mulai tanggal 24. Dan saya akan mengajar secara live streaming, yaitu menggunakan plugin yang sudah saya tambahkan di aplikasi Moodle ini. Plugin itu namanya adalah Big Blue Buttons. Dan sekarang saya akan login sebagai dosen. Saya akan masuk di sini, di browser yang lain. Masuk sebagai dosen. Nah, ini nomor induk dosen nasional saya. Saya klik masuk. Ini saya sekarang sedang login sebagai dosen. Lalu saya pilih di My Course. Teman-teman bisa lihat ini nama My Course yang sudah dibuat oleh manajer tadi atau admin tadi, namanya Moodle. Saya klik di sini. Nah, saya akan mulai mengajar pada tanggal 24 ini. Saya sebelumnya harus mengklik di tombol Turn Editing On. Nah, di sini saya akan membuat add an activity or resource. Saya akan mengajar online menggunakan plugin namanya Big Blue Buttons. Saya akan klik di sini. Di sini ada nama plugin yang sudah terinstall di LMS ini, di Moodle ini. Saya akan memilih Big Blue Button. Oke, seperti ini, masih loading teman-teman. Dan di Chrome ini saya akan login sebagai mahasiswa yang belajar. Saya close dulu tadi sebagai admin, sekarang saya akan login sebagai mahasiswa.
login. Nah, sekarang saya sudah login sebagai mahasiswa. Lalu saya pilih di sini. Sekarang saya mahasiswa. Kursus yang saya ikuti ada satu kursus yang tadi ditambahkan oleh Master Admin di STT Khatulistiwa ini. Saya klik di sini, Moodle. Oke, sekarang ini sebagai mahasiswanya ya. Dan saya balik ke pengajarnya. Saya sudah sekarang berada di editing a new big blue button 24 Agustus sampai 30 Agustus. Nah, di sini saya akan memilih di general setting virtual classroom name-nya saya beri nama misalkan ini bab 1, pendahuluan dan pengenalan mata pelajaran atau mata kuliah ya. Oke. Lalu di sini activity room setting saya bisa buat welcome message. Misalnya semua mahasiswa tingkat atau semester 1 wajib mengikuti perkuliahan ini. Ini umpamanya ya teman-teman. Lalu di bawah ini ada tombol white for moderator. Di pengaturan defaultnya ini tidak dicentang. Ini fungsinya begini teman-teman. Kalau ini dicentang white for moderator, itu berarti kalau di dalam kelas tatap muka itu berarti gurunya itu duluan masuk di kelas, tetapi kalau kita uncheck ini maka itu artinya semua pelajar atau mahasiswa yang akan menunggu guru atau dosennya mengajar. Artinya kalau di kelas tatap muka mereka akan masuk kelas dulu, baru nanti pengajarnya masuk yang terakhir. Nah, di pengaturan default ini di uncheck atau tidak dicentang, dan di sini juga saya tidak mencentang. Lalu saya langsung ke partisipan. Di sini di bagian partisipan, di sini sudah ditetapkan ada user yang di-enroll, yaitu Heri Kiswanto ini sebagai moderator. Saya akan tambahkan lagi partisipan yang lain, yaitu partisipan yang sudah di-roll. Partisipan yang sudah di-roll maksudnya adalah partisipan yang sudah dimasukkan dalam database di aplikasi Moodle ini. Nah, di sini saya memilih student karena saya akan menambahkan siswa tadi. Lalu saya mengakhiri dengan mengklik tombol add. Nanti akan muncul di bawah ini. Oke. Kemudian di sini ada tombol schedule for session. Itu teman-teman bisa ya bisa tidak kapan session ini open dan kapan ini di close. Misalnya teman-teman sudah menyepakati dengan para pelajar atau mahasiswa di jam berapa, nanti teman-teman tinggal cek saja aplikasi Moodle di HP-nya. Saya tidak mengatur ini, saya langsung saja di bawah. Saya klik di tombol Save and Display. Nah, sekarang muncul seperti ini. Bab 1 pendahuluan dan pengenalan mata kuliah. Ini di dalam mata kuliah cara belajar online Moodle. Oke, saya akan balik ke siswa atau mahasiswa di sini. Saya refresh dulu halaman ini. Kemudian saya klik di kursus yang saya ikuti di Moodle. Nah, teman-teman bisa lihat tadi dosen sudah menambahkan bab 1 pendahuluan dan pengenalan mata kuliah. Maka sekarang ini akan ditampilkan di site-nya atau di dashboard-nya mahasiswa. Nah, saya sebagai mahasiswa akan mengklik ini, bab 1 pendahuluan, lalu saya klik di join session, nanti diarahkan ke site ini, blindsitenetwork.com. Nah, sebagai pelajar atau mahasiswa, saya memilih di listen only. Sekarang sedang person in this conference. Oke teman-teman, seperti ini. Dan sekarang yang namanya saya mahasiswa udah online menunggu dosennya, tapi dosennya belum muncul di sini. Kita akan lari ke dosen. Dosen akan mengklik di join session, sama seperti tadi akan masuk ke blindsitenetwork.com. Dan sebagai dosen, saya akan mengklik di tombol microphone seperti ini. Microphone. Nah, teman-teman akan diminta untuk mengizinkan Firefox
mengakses mikrofon ini, kita harus klik di tombol izinkan. Maka sekarang kita akan masuk ke kotak dialog, menyambung ke uji echo beberapa detik. Dan sekarang teman-teman suara saya sudah terdengar di aplikasi ini. Jadi mohon maaf di teman-teman yang mendengarkan video ini ada tabrakan suara. Ini hanya sementara saja. Saya klik di. Nah. Sekarang teman-teman perhatikan, saya sebagai dosen dan saya sudah melihat ada satu orang mahasiswa saya yang sudah siap belajar di sini. Dan di sisi mahasiswa juga dosennya sudah muncul. Oke, saya sekarang ke sisi dosen. Dosen dapat menambah file presentasi, umpamanya ada PowerPoint, yaitu dengan saya ulangi dengan cara klik tombol tambah ini, action atau aksi, unggah suatu presentasi. Klik di sini, kemudian kita bisa cari satu file presentasi, umpamanya saya pilih ini file presentasi PowerPoint ya. Klik open, kemudian klik tombol unggah dan tunggu proses uploadnya beberapa saat. Sekarang dia akan dikonvert ke PDF kalau saya tidak salah teman-teman, ini ya, default PDF. Jadi ada 12 halaman di presentasi ini. Dan sekarang saya siap mengajar dengan PowerPoint ini yang bisa dilihat juga dari sisi mahasiswa seperti ini. Ini dari sisi mahasiswanya ya teman-teman. Dan ini dari sisi dosennya. Teman-teman perhatikan perbedaan di menu dosen tidak sama dengan yang ada di versi siswanya. Kalau di site dosennya ada bagikan layar Anda, ada berbagi webcam. Kalau saya tekan ini, maka akan muncul wajah saya di webcam. Ini di sisi dosen tadi. Kita bisa pilih tool di sini, misalnya pulpen. Kita menggunakan warna biru, kita bisa mencoret ini. Dan itu juga akan muncul di sisi mahasiswa. Untuk tool yang lain teman-teman bisa explore sendiri, dan saya pikir ini sangat mudah sekali. Jika kelas sudah selesai, maka kita akan mengklik di tombol opsi di sini, akhiri pertemuan, atau kita tinggal keluar, kita klik di akhir pertemuan. Anda yakin? Maka dari sisi siswa juga akan di session has end seperti ini. Tinggal di close saja teman-teman. Ini juga tinggal di close. Lalu jangan lupa menekan end session di sini. Oke, baiklah teman-teman, demikian dulu tutorial untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah. Jika ada yang kurang jelas teman-teman bisa langsung mengirimkan WhatsApp, ada link WhatsApp saya di kolom deskripsi, teman-teman tinggal cek saja. Baiklah, demikian tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam.